Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di PPA Gekesia Jakarta. Sebelum itu ada yang masih ingat gak sama aku? Aku Kak Enji, aku juga dulu dari PPA loh. Untuk teman-teman yang baru ketemu, salam kenal ya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, aku mau tanya kabar teman-teman semua gimana nih? Kita harus sehat-sehat ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk ibadah kita bersatu dalam doa. Yuk teman-teman, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Allah kami, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu. Kami PPA, adik-adik kami semua Tuhan dapat berkumpul beribadah Tuhan, walau kami beribadah di rumah masing-masing Tuhan, kiranya kami tidak bosan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kakak-kakak yang mengurus PPA Tuhan, berkati firman yang akan kami dengar, kiranya kami dapat melakukan untuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati adik-adik kami, kiranya adik-adik kami dapat menjalankan ibadah dengan baik. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari gangguan roh iblis yang mau mengganggu ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Kau berkati selalu kami Tuhan. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita mau satukan hati kita angkat pujian selamat pagi Bapak. Memujiku bersyukur, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Mari adik-adik kita angkat pujian ini dari awal. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Oke teman-teman, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita bangkit berdiri,
kakak minta teman-teman semua harus semangat ya menyanyikan lagu ini, karena kita tahu Tuhan itu baik banget, kasihnya selama 1 minggu sampai kita bisa menikmati pagi ini, bukan? Ya, untuk itu kita akan naikkan satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Weh, keren nih teman-teman semua, bisa nyanyi dengan sukacita, dengan bahagia. Oke teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya seperti biasa, taruh di amplopnya, nanti kasih ke papa mama biar papa mama bisa kasih ke kakak-kakak sekolah minggu di gereja nanti. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Dari awal berilah yang terbaik, berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Mari teman-teman, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, adik-adik telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja kami Tuhan. Terimalah Tuhan, walau hanya sedikit Tuhan. Hanya ini yang kami punya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati keluarga, adik-adik Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan ke Asni pada pagi ini. Kita mau menyiapkan hati kita, tapi sebelum itu kakak minta untuk adik-adik semua duduk dengan tertib ya di rumah, dan juga siapkan Alkitabnya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kaki. Bagi kakiku, terang bagi
kita bagi bagiku firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dipersilakan Kak Asni untuk menyampaikan firman-Nya. Shalom, selamat siang adik-adik yang di rumah. Kasih yakin dan percaya pasti dalam 1 minggu ini adik-adik dan kakak semua dalam perlindungan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita. Nah adik-adik, pada siang hari ini sebelum Kak Asni mau cerita, Kak Asni mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada siang hari ini kembali kami berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Asni harap adik-adik semua buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita dari Yosua. Kira-kira Yosua di mana adik-adik? Di Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama? Nah betul, di Perjanjian Lama adik-adik. Kita buka ya. Kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-17 adik-adik. Nah karena ayatnya terlalu banyak, jadi Kak Asni harap adik-adik semua membacanya dengan baik ya, karena Kak Asni akan membacakan di ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu berdiri di tengah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai. Nah adik-adik, tema kita hari ini kan tertib itu menyenangkan. Demikian juga dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan adik-adik. Dalam perjalanan mereka, ketika mereka mendekati sungai yang ada di seberang sungai Yordan, itu terbentang tanah perjanjian adik-adik. Nah, tanah perjanjian adik-adik yang bakalan dikasih sama bangsa Israel adik-adik. Nah, barisan bangsa Israel menyebut jumlah mereka, karena jumlah bangsa Israel itu adik-adik sangat banyak, tidak terhitung. Nah, dalam perjalanan mereka hampir 40 tahun adik. Mereka 40 tahun itu Tuhan mengajar mereka untuk taat kepada Tuhan. Kira-kira 40 tahun itu waktu yang cepat enggak ya? Tentu tidak adik-adik. 40 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Tetapi Tuhan mau mengajar bangsa Israel untuk senantiasa taat kepada Allah. Nah, dengan penuh harapan, bangsa Israel memandang kepada para imam yang berjalan di depan mereka. Nah adik-adik, dalam perjalanan mereka, para imam berjalan di depan mereka adik-adik. Mereka terus berjalan dan kini mereka sampai tiba di sungai Yordan adik-adik. Mereka sudah sampai dalam perjalanan mereka sampailah mereka tiba di sungai Yordan. Nah ayat itu ternyata adik-adik cukup deras. Nah, bangsa Israel berkata, bagaimana kita bisa menyeberangi sungai ini? Kira-kira bagaimana adik-adik? Nah, betul adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa selamat dan bisa menyeberangi sungai Yordan dengan cara karena ternyata air dalam sungai Yordan itu ada cukup deras. Apalagi
Di dalam barisan bangsa Israel ada prajurit, ada orang dewasa, ada orang yang sudah lanjut usia, dan bahkan ada anak-anak yang sakit. Bahkan ada juga ternak mereka, adik-adik. Nah, adik-adik, dan bahkan dikatakan juga ada orang yang sakit, adik-adik. Nah, tetapi Yosua dengan segera mengatur umat itu, adik-adik, mengatur barisan mereka. Nah, adik-adik, sesuai dengan perintah Tuhan, Yosua mengatur umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, para imam yang menyusung tabut perjanjian berjalan di muka barisan. Nah, ketika kaki mereka menyentuh air sungai Yordan, tiba-tiba apa yang terjadi? Ternyata air sungai Yordan itu membentuk bendungan, adik-adik. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian berhenti menunggu barisan bangsa Israel yang di belakang. Nah, ke-12 orang mengambil batu besar disusun di dekat kaki para imam, adik-adik. Kira-kira batu itu untuk apa sih? Nah, batu itu disusun untuk sebagai lambang bahwa itu peringatan bahwa batu itu sebagai bahwa Tuhan menyertai mereka, dan bahkan bangsa Israel menyeberangi sungai itu untuk diberitahuan kepada anak-anak dan cucu mereka. Nah, adik-adik, setelah segenap umat Israel menyeberangi sungai Yordan, kemudian para imam dan dengan tabut perjanjian berjalan di belakang, adik-adik. Demikian kaki mereka terakhir terangkat dari sungai Yordan. Sungai itu kembali seperti sedia kala, adik-adik. Kembali bahwa sungai itu kan memiliki air yang sangat deras. Nah, setelah kaki para imam terakhir mengangkat kaki mereka, air itu kembali semula, adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh mereka mengalami keajaiban Tuhan. Mereka sangat gembira dan kenapa, adik-adik? Karena mereka berkali-kali mengalami penyertaan dan keajaiban Tuhan, adik-adik, dalam kehidupan mereka. Tuhan itu adalah Allah yang tertib. Allah mengajar umat Israel menempuh perjalanan yang panjang itu dengan tertib. Ketertiban mereka memberi kenikmatan tersendiri, adik-adik. Tepatnya mereka nyaman, apalagi mereka dapat tiba di negeri perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, demikian juga dalam kehidupan adik-adik. Kan kalau bangsa Israel kan mereka menyeberang sungai Yordan dengan tertib sampai ke tanah Kanaan dengan selamat. Nah, begitu juga dengan adik-adik semua dan kakak-kakak semua. Tuhan mengatur tata kehidupan kita dengan tertib, sehingga kedepannya kita bisa menikmati keajaiban Tuhan Yesus. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Adik-adik kan masih kecil nih. Nah, Tuhan Yesus menata kehidupan adik-adik sehingga tumbuh menjadi besar di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Kak Asni menutup kita dalam doa, kita punya hafalan loh. Jangan sampai lupa ya, harus dihafal. Nah, buka Alkitabnya, yuk kita menghafal hafalan kita. Kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, adik-adik, jangan sampai lupa ya, dihafalin hafalannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman-Mu itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan adik-adik semua di rumah. Berkati mereka dalam setiap pendidikan mereka dan bahkan pertumbuhan mereka dimanapun mereka berada. Bila dalam setiap kesaksian hidup mereka dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati orang tua mereka dalam setiap pekerjaan, segala usaha. Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang menyertai mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.